Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proses yang terhormat, bersama saya Darmawan Sains, kita akan membicarakan fenomena-fenomena atau sesuatu yang viral di zaman sekarang. Khususnya hari ini, kita akan membicarakan tentang seorang public figure yang biasanya kita tauladani, kita ikuti, kita turuti perkataannya maupun tingkah lakunya. Tapi kenyataannya, public figure yang kita teladani dan kita turuti, kita ikuti, berbeda dengan yang aslinya. Jadi hanya tutur kata di depan kamera, jadi hanya tutur kata di depan orang-orang, tapi pada dirinya sendiri itu berbeda kenyataannya. Sama seperti tahun lalu, ada kasus tentang Bapak Mario Teguh. Mungkin kalian semua tahu bahwa beliau adalah public figure yang kita teladani, bahkan sering memotivasi kita memecahkan solusi permasalahan-permasalahan dalam diri kita. Bahkan saya juga suka kepada beliau, hingga saya mengikuti segala channelnya, mengikuti semua perkataannya, bahkan saya mengkutip beberapa kata bijak dari beliau. Tapi pada akhirnya beliau yang kena masalah. Masalahnya terjadi saat ada seorang anak yang menyatakan bahwa dirinya adalah anak kandung beliau yang ditelantarkan setelah beberapa tahun oleh beliau. Saat itu beliau tidak mengakuinya. Dan terjadilah digoreng-goreng massa oleh beberapa media hingga akhirnya geger dan melakukan tes DNA. Ternyata seorang anak tersebut adalah anaknya. Nah, disitulah akhirnya ketidakpercayaan publik yang asalnya selalu mengikuti, selalu menuruti apa yang dikatakan beliau. Ternyata beliau sendirilah yang butuh bimbingan. Jadi sampai ada meme yang bilang pokoknya tak segampang bacot Mario Teguh, katanya gitu. Oke, hari ini kita akan membahas tentang seorang public figure juga, tapi bukan seorang motivator, melainkan seorang ulama di Indonesia yang blunder membuat pernyataan hingga membuat ramai publik dan akhirnya dibully. Mau tahu kelanjutannya? Singers I don't even want to know. Maybe I'm just a kid now. Maybe it's just a cripple. But this is all what I want to say. Listen up, you got to hear it. Oke brosis, sekarang kita akan membicarakan tentang sosok public figure yang ramai dibicarakan oleh seluruh jagat Indonesia, yaitu Al-Gim. Al-Gim adalah seorang ulama. Bahkan saya jujur menyukai beliau karena perkataannya, tutur katanya yang sopan dan lembut dan santai pembawaannya. Tapi sekarang ini beliau dengan kontroversi pernyataan klarifikasi pada masalah yang kemarin terjadi, beliau menyebut bahwa istrinya itu sudah turun mesin 7 kali. Itu ramai dibicarakan dari kalangan wanita, bahkan kalangan pria pun ada, bahwa pernyataan tersebut dinyatakan sebagai pernyataan yang jahat. Sebelum kita mulai dari sana, kita akan membahas awal permasalahannya dulu. Jadi, awal permasalahannya itu
Pertama-tama, anaknya Agim curhat atau membicarakan sesuatu di sosial media mengenai tingkah laku ayahnya atau bapaknya, yaitu Agim, terhadap ibunya, yaitu Teh Ninin. Katanya bahwa inti dari yang dicurhatkan oleh anaknya, intinya adalah bahwa Agim itu berbeda dengan tingkah lakunya yang biasa kita lihat di kamera atau di media, dengan tingkah lakunya yang sebenarnya. Katanya beliau selalu memakai kata-kata kasar terhadap istrinya. Yang menjadi sebuah pertanyaan publik juga. Apakah betul seorang Agim yang tutur katanya lembut loh? Yang biasa saya mengikuti pengajiannya itu tutur katanya sangat lembut. Ya begitu ya, ya kan gitu ya. Jadi jagalah hati, jangan kau kotori gitu kan. Tapi dengan pernyataan anaknya tersebut, geger itu publik. Lah, bukannya Agim kan seorang yang ibaratnya yang tadi tutur katanya lembut. Apakah benar Agim itu kasar atau berlaku sering memaki atau berlaku ya yang disebutkan oleh anaknya itu? Itu menjadi pertanyaan publik. Dan akhirnya beliau sendiri yang mengklarifikasi. Dan pernyataan klarifikasi itulah yang sekarang membuat geger juga. Kenapa seorang Agim yang biasanya bertutur kata lembut tiba-tiba hadir dengan kata-katanya menyebut bahwa istrinya itu sudah turun mesin 7 kali. Coba bayangkan, turun mesin. Lah, lu kata itu owner deal apa? Itu kan manusia, apalagi wanita. Wanita kan harus disayangi ya, betul, Brosis. Tapi kalau menurut saya, Agim itu sebenarnya tidak bermaksud seperti itu. Menurut saya, Agim itu bermaksud bilang bahwa saya loh yang udah lama dengan istri saya yang tahu apa kekurangan istri saya. Walaupun dia udah mempunyai 7 anak, mungkin seperti itu maksud perkataannya. Cuman dengan ada bahasa, ada kata yang 7 kali turun mesin, itu yang ditanyakan oleh publik. Maksudnya apa? Nah, kalau itu, Bosis, kalau saya memandang pernyataan tersebut sebenarnya biasa. Tapi biasa kalau dinyatakan atau diungkapkan atau disebutkan kalau kita berada dalam posisi lingkungan sedang kumpul-kumpul sama teman, misalnya gitu kan. Contoh kita kumpul di warung kopi gitu kan, terus ditanya seperti itu, langsung kan Agim menjawab, iya bro, pada yang tahu ini kan gua yang tahu, istri gua sampai turun mesin 7 kali, gua yang tahu. Nah itu kan wajar-wajar aja, namanya di perkumpulan ya. Tapi kalau di media itu beda lain. Soalnya bukan apa-apa, di situ digoreng dan pro kontra pasti ada. Apalagi yang menyinggung harta martabat wanita. Otomatis pernyataan yang seharusnya benar, yang seharusnya bukan benar ya, yang seharusnya wajar menjadi tidak wajar. Karena dinyatakan di media yang jangkauannya luas. Kalau sesama teman sih kita fine-fine aja karena kita bercanda gitu, atau mungkin Agim itu menganggap semua warga Indonesia adalah temannya, bro. Betul nggak? Jadi beliau sangat merasa sangat dekat, akhirnya menyatakan
bahasa itu. Lah, ke teman inilah, itu kan bercandaan gitu kan. Jadi ungkapan yang sebenarnya bercanda, tapi menjadi ungkapan yang menyakitkan terhadap wanita. Apalagi didengar oleh publik, masyarakat publik ini. Jadi kalau menurut saya sih, Agim gak salah, cuman blunder saat ngomong. Oke, itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Ya, ikuti terus apa namanya itu video-video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Terima kasih.